Citayam itu kan udah terkenal jalanannya kecil, pas-pasan gitu kan. Nah, kita coba deh tuh, beneran nggak sih kata orang? Wow, ini stasiun Citayam loh. Jalannya emang sempit banget ya. Go! Mas, kenapa sih orang rame banget di itu tuh Sudirman gitu-gitu? Oh, nggak tahu kita. Ini mau buat anak muda banget guys. Ya, cedera nih ntar lagi. Itu nomor 2 lah. Ini juga enak berkendaranya. Kembali di mau pilih mana? Yes, kita membawa kedua mobil yang hits banget di anak muda ya. Kebetulan nih Sirion baru banget facelift. Kayak bulan Juni kemarin ya. Bulan ini kok. Bulan Juni lalu. Oh, bulan lalu, Juni ya, ya. awal Iya, Juni benar. dia udah diluncurkan dan kita dapat unit test ya. Dan kita komparasi ke mobil sejuta umat untuk anak muda. Kenapa lawannya Brio? Karena kalau misalnya yang Satya lawannya, itu kan lawannya Agya, Ayla, Ayla, gitu-gitu iya. kan. Ini versi yang bukan LCGC lah Iya. ceritanya. Karena ini varian lebih mahalnya. Tenaga kapasitas mesinnya juga beda 100 cc. Ya, mirip-mirip, kemewahannya pun mirip-mirip. Ya udah. Harganya pun mirip. Iya. Oke, langsung aja kita mulai dengan adu irit dari kota Citayam. yang lagi hits, lagi viral. Langsung aja. Oke, sebelum mulai videonya, klik dulu tombol subscribe agar nggak ketinggalan video-video terbaru dari Moladin. Yang udah subscribe, mantap! Oke, pertama kita mengetes konsumsi BBM dulu. Jadi kita isi bensin full sampai bibir tangki, nanti jalan sampai tujuan akhir kita isi lagi dan tahu kan berapa liter yang masuk, kita bagi sama jarak yang udah ditempuh, Mas. Gitu, Mas. Betul kan caranya gitu kan? Sekarang kita di mana, Mas? Di Pondok Terong, Citayam. Citayam ya. Nah, kita bawa mobil kecil yang pas banget di jalanan kecil-kecil sempit gitu, rame. Jalannya wah, depan macet Citayam. Macet ya? Nah, Masnya lebih tahu warga lokal. Jadi cocok, Mas, pakai mobil kayak gini di Citayam ya? Wah, cocok pas. Kecil mobilnya. Ya udah, langsung aja kita isi full. Mas, pertama saya full. Belum tangkinya ya? Ampun. Gitu ya, Full sampai bibir. Pertama sih Citayam berapa, Mas? Sama ya? 12,5. Sekarang masih 12,5. Kirain di Citayam karena viral mahal. Mas, kenapa sih orang rame banget di itu tuh Sudirman gitu-gitu? Oh, nggak tahu kita. Mas seneng aja ya, jalan-jalan ya. Kita senang aja anak-anak muda. Oke, Mike, nyalain mesin. Oke. 3, 2, 1, go. Dah. Oke, kita reset ya. Trip meter reset. Kita trip A udah reset. Average kilometer per liter kita reset. AC bikin paling dingin ya. Average speednya udah reset semua. Sip, mantap. Yuk. Oke. Yuk, jalan kita berkeliling di kota Citayam. Nah, rute yang kita lewatin untuk saat ini itu dari Citayam. Di Citayam itu kan udah terkenal jalanannya kecil, pas-pasan gitu kan. Nah, kita coba deh tuh, beneran nggak sih kata orang? Nah, coba jalan pakai mobil ini, Brio dan Sirion. Nah, tujuan kita itu akhirnya nanti akan ada di BSD. Jadi akan panjang banget nih perjalanannya. Nah, untuk saat ini di dalam mobil itu kita beda-beda ya. Di mic itu karena dia lebih besar, jadi lawannya juga besar. Nah, sedangkan saya bertiga di sini, tapi lawan saya, tim saya ada 2 orang tapi segini badannya. Sekelingking. Ya udah, pasti akan rata. Dan ya ini aktualnya sebenarnya pengetesan mobil sih. Mobil dibawa jalan dengan ada penumpang di dalamnya. Nah, wow, ini pasar ini stasiun Citayam ya. Iya, stasiun Citayam ini. Ini stasiun Citayam loh. Jalannya emang sempit banget ya. Kalau pakai Brio, Sirion masih aman ya. Kalau pakai mobil ini enak, nyempil kiri kanan. Kalau pakai itu enggak deh, thank you. Nah, angkot kemana-mana pada ngetem. Aduh. Tapi lo ada fitur ini nggak, Vic? Fitur-fitur eco mode atau apa gitu di mobil lo? Eco mode? Hmm. Udah
Gue pakai mode ya udah biasa aja, kosongan, pakai drive. Udah bawa aja setir. Gue drive juga tapi gue ada idle start stop. Oh, lumayan dong. Iya, lumayan. Gila nih abang ngetem semua ya. Iya, pada motor bike klakson aja. Hey. Ada pasar Citayam. Wow. Iya. Rame ya. Akhirnya kita udah selesai dan keluar dari Citayam. Memang tadi agak crowded ya jalanannya, Mike ya. Parah Citayam. Untung mobilnya kecil ya, slip gampang. Mike, konsumsi BBM lo berapa sekarang, Mike, di MID? 12,6 km per liter. Oh, ini beda tipis sih. Ini 12,4 km per liter. Ya udah, nanti kita cek aja. Habis ini langsung kita isi bensin kali ya. Yoi. Total kita udah jalan 21 kilo ya. Ya udah, langsung aja kita jalan lagi, lanjut, nanti isi bensin langsung. Oke, saatnya kita membahas. Tadi kita udah coba dari Citayam sana sampai ke BSD. Itu totalnya kita jalan 60,3 kilo, Mike. 60,8. Ya, kalau dia main dulu, ngambil yang gua aja kali ya. 60,3. Nah. Ya udah, kebetulan nih kita nggak ada average speednya yang RS. Yang ini ada tadi berapa? Average speednya average speednya 31 km per jam. Oke, ya udah. Tadi kita udah ngisi yang kedua, yang terakhir sih, ngisi yang terakhir. Untuk Brio itu masuk 4,1. 60,3 dibagi 4,1. Hasilnya 14,7 km per liter. Dengan kecepatan rata-rata 30 berapa tadi? 31 km per jam. Tadi Berapa di tadi? MID gue 15 sih angkanya. Berapa tadi? 60,3 dibagi? Ya, dibagi bensin yang lu masukin tadi. Oh, 4,3. Ya, Udah sama dengan ya. 14. Pas. 14. Pas. 14,02. Ya, jadi ada selisih 0,7, ini lebih efisien. Enggak, ini 14,02. Beda dikit doang. Iya, 0,7 mah lumayan ya. Tapi tadi gue average kalau hampir 1 liter itu selisihnya berarti kira-kira 10 ribuan lah biayanya. Ya kan? Bener dong. fuel consumption di mobil ini gue dapat 16,2. Nah, kalau ini 15, artinya nggak begitu jauh dari hasil full to full. Ya udah aman untuk konsumsi BBM, saatnya kita drag race. Pakatan selanjutnya kita akan lakukan drag race. Karena di mobil yang kecil, masihnya sih enak ya, ngegas-ngegas ya. Seharusnya. Seharusnya. Tenaga lo berapa? Oke, ini tenaganya nggak begitu besar karena kapasitasnya juga kecil. Dia itu 1000 cc, tenaganya itu 89 horsepower, torsinya itu 110 Nm, pakai transmisi CVT. Oh, oke. Itu Oh, untuk Daihatsu Sirion, dia mesinnya 1300 cc, satu NRVE, jadi mesinnya sama dengan Daihatsu Xenia yang 1,3. ya. Tenaganya itu 95 horsepower dan torsinya itu 119 ya Nm, bener. 119. Lo tahu mobil gue? Kan gue yang ngeriset mobilnya. Oke, udah. Dah, mode sport, transmisi S, traction control off, AC off ya. Yuk, hitung Mike. Ya, ready? 3, 2, 1, go! Beda tipis sih ya. Sirian! Ya. Ya udahlah, nggak apa-apa. Kalahnya tipis banget,
Tapi perlu diingat dia tuh cc-nya gede. Ya enggak? Gue mau menang di cc gede doang. Tenaga juga lebih gede, lebih mantap lah. Iya, lebih CVT-nya ini mantap sih. lagi, dual CVT. Oh iya. Iya. Ya udahlah nggak apa-apa. Yang penting mobil ini agak sedikit lebih irit dibanding. Dikit doang. Iya nggak apa-apa. Yang penting ada menangnya. Yang penting Enak tenaga. aja. Mau menang semua. Walaupun lo juga menang tipis banget. Apa? Lo menangnya tipis tau. Jauh itu. Gagak. Lumayan satu mobil. Semobil. Semobil Iya lumayan. nggak jauh banget kan. Ya udahlah mantap. Lanjut membahas akomodasi. Ya, kita mulai dulu dari akomodasi barang. Perlu diingat ini dimensinya sedikit berbeda ya. Brio ini memang sedikit lebih kecil dibanding Sirion. Nah, kita buktiin aja apakah dimensi lebih kecil dia lebih sempit, ya kan? Tapi ini dalam sih. Iya, ini dalam banget cuy. Tingginya dulu deh. Kita lihat ya Nah, tinggi. katanya dulu, lu bilang lebih panjang dulu. Oh, iya. Boleh. Lebar baru tinggi. Asyik. 100. Bentar, 100. Rata-rata semua mobil 100 ya? Iya, makanya. Ini 56. 56 kali Tingginya ya 64 lah. sama dengan 358,4 liter. Lumayan dong ternyata ya. Nah, sekarang kita coba Sirion. Sirloin. Pindahin. Patah ya? Rusak. Ini mau buat anak muda banget, guys. Ya, cedera nih ntar lagi nih. Patah kaki lu ntar. Enggak. Lihat skateboardnya patah. Tuh kan, 103. Kayaknya lebih gedean itu deh. Coba dulu. Nggak fair. Nih lepas dulu. Lo ambil tadi. Hampir dah. Headrest. Lepas dulu. Aduh, saya langsung bego. Pasang aja. Awas bego. Lot of boring math later. Ini 103. Benar. Ya, tuh 103. 3 kali 64. 64 Tuh. kali 49. sama dengan 323,0. Tuh. Kan? Ya, Ya, karena- itu akomodasi bagasi. Kita lihat dulu penumpang. Iya. Ya, kekurangan ini karena dia agak tinggi ya. Itu bener-bener dalam Iya, loh. Itu dalam. Bo- Ini karena bahan serepnya full size. Oh iya, kalau itu dia tipe space saver ya. Yang enggak space saver juga sih. Kaleng. Ukurannya gede tapi Iya sih. kaleng-kaleng. Ya udah sekarang kita coba akomodasi penumpangnya. Oke, kita mencoba di Brio dulu ya, Mike ya. Ini udah posisi Michael tinggi 186. Saya 178. Ternyata ya masih ada space. Nggak Berapa? sempit juga ternyata. Satu jari lah, 1,5 jari lah kira-kira. 2 jari sempit, 1,5 jari pas. Nah kayak gitu. Memang dia itu kan setelah facelift, model change, dia itu kan lebih panjang wheelbase-nya dibanding Brio sebelumnya, ya kan? Gimana? Ini beda coy, sekarang makanya bagasi lebih gede, Oh iya. akomodasi penumpang lebih gede. Iya. Kan Sekarang. itu bukan model change, disebut facelift kan? Enggak, itu model change cuy. Iya, Katanya facelift. itu generasi pertama. Nah ini generasi keduanya, lebih panjang. Tapi kalau kita lihat siluet dari samping emang mirip-mirip sih. Ya tapi memang kekurangan di mobil ini lampunya cuma satu ya. Iya, gue baru sadar. Kok nggak ada lampu ya di sini ya? Iya, kan ada cuma satu doang. Jadi lo mau Kayak ambil koin-koin, buka ini dulu. Yang tengah. Iya. Gimana, Fik? Iya sih, Lebih memang enak kan? beda sih. Jauh coy 4 jari. Iya. Ya dimensi kan emang nggak bohong, dia memang lebih panjang. Lebih enak tapi. Iya, headroom juga Headroom. agak berlebih ya, Terus ini agak bisa, lebih dikit. senderannya bisa 2 step. Oh iya, Iya. Nah, Oh, satu, iya. ini satu, yang tadi dua. 2. Oh iya, bisa rebahan. Nah, Isofix lagi. ya ini ada Isofix juga. Tapi gua agak kurang suka duduknya, karena joknya itu terlalu rata tuh. Kalau di Brio itu agak turun dikit, jadi agak gimana gitu ya rasanya ya. Agak ngejelep gitu ke jok masuk. Nah ini agak enggak sih, tapi itu aja. Tapi ada yang suka dan ada yang enggak juga. Kalau gua sih lebih prefer yang agak turun sedikit ke bawah. Dan door trimnya bahan lo. Oh iya, fabric juga ya? Fabric. Iya sih. Bagus. Pengetesan selanjutnya kita akan mengetes kenyamanan. Sebenarnya di bagian suspensi agak empuk ini sedikit ya, empuk ini. Itu sedikit lebih kaku karena dia pengendaliannya sporty ya. Iya cuy. Oke. Dan sekarang kita saat mencoba kegedapan kabin ketika hujan. Ini hujannya Kebetulan lagi cukup hujan deras deras ya. ya. Nah kita coba dah. AC-nya bikin nomor 1 Mike. Ini udah nomor 1. Oh udah nomor 1. Oke. 3, 2, 1.
Hasilnya 68,4 desibel. Oke, not bad ya. Mobil kedua kita udah basah-basahan, pindah mobilnya. Basah. Sekarang kita coba seperti apa kedepan kabinnya. Hold. Wah, ternyata ini lebih hasilnya 69. Tadi 68, sekian ya. Iya. Ternyata ini sedikit lebih berisik ya. Iya. Jadi segi fitur, Sirion pasti lebih unggul. Ya, emang kenapa? Ya, fiturnya banyak. Nih, perlu gua ingetin ya, Mek ya. Untuk Honda Brio itu, dia bukan fokusnya di fitur. Apa? Dia itu rasa berkendaranya memang dia. Ya, fitur itu nomor 2 lah. Ini juga enak berkendaranya. Dari posisi duduk, Ya oke, enakan itu. nah posisi duduk ini lebih enak. Itu menurut gue sih salah satu fitur ya. Bandingkan suspensi ini lebih empuk, lebih nyaman. Ya, bisa lah sedikit gitu ya kan. Tapi nggak signifikan Udah, banget. kita bahas fitur. Ya, ya. Lu punya apa? Ya, jujur aja karena Honda itu memang fun to drive yang diutamakan, jadi fiturnya ya memang agak kurang. Ya, untuk saat itu mungkin ini keren banget ya. Ini fiturnya bisa dibilang agak udah lama gitu loh. Ya kayak Hey to Need, ini udah Bluetooth dan lain-lain. Sayang belum Apple CarPlay. Tapi untuk AC, ini udah digital. Itu juga udah ya. Sama. Ya udah digital, ada steering switch, airbag ada 2, speaker lengkap dengan Twitter. Ya oke, enggak. Lanjut, Lanjut. lanjut. Emang ini mobil fiturnya Lanjut. tuh menunjang anak muda loh. Ya, lanjut. Twitter 2. Lah ini nggak dikasih Twitter biar lu custom. Ya itu bayar lagi, itu dapet. Keren. Twitter. Lanjut cepet. Interior warna hitam. Ya, oke. Ya, sporty banget. Jok agak rada bucket seat gitu bentukannya. Lu lihat nih, ya kan? Oke. Spion lipat sendiri. Ya sayang Auto nggak lipat sendirinya? Nggak. Oh. Rata-rata Honda sih kayak gitu, kecuali udah Accord CR-V ke atas itu udah ngelipat Udah. sendiri. Kunci sayangnya dia masih kunci kayak gini ya. Ya memang belum ada improvement. Gue yakin nanti ada improvement, ini akan lebih hebat lagi sih. Ya gue cukup sih fitur kayak gini. Untuk Daihatsu Sirion, fiturnya jauh lebih banyak daripada itu. Ya. Pertama, auto headlamp, ya kan? Dia auto dan nggak bisa dimatiin sama sekali tapi ya. Bener-bener auto atau nggak lampu kecil aja. Kayak motor Matic bebek yang zaman sekarang ya. Nah, tapi itu kan motor Matic bebek itu hidup terus. Iya. Nah, ini enggak. Nah, udah auto headlamp, dia full LED sampai lampu sen juga full LED. Tidak ada fog lamp lagi karena lampu LED-nya udah canggih. Ya. Ya kan? Keren kan itu? Auto engine start stop, idle start stop, ada headlamp adjuster bisa naik turun, ada ionizer buat AC. Auto folding mirror, ada steering switch bla bla bla. Ini simple ada. Itu keyless entry ada. Keyless entry tentunya. Pakai remote. Udah itu doang. Remote-nya Apple bisa CarPlay. buka pintu bagasi weh. Oh gitu. Ya gue juga bisa colok kunci buka sama aja. AC digital dan Iya. ada memorinya. Hah? Ada memorinya. Maksudnya? Lo bisa set lo suka suhu berapa, lo tinggal tekan memori udah. Nanti lo tinggal pencet Tinggal doang pencet udah. doang. Iya. Langsung ke settingan lo. Apa susahnya sih? Apple ganti- CarPlay, Android Auto udah ada. Sensor parkir ada sensor depan dan belakang. Oh, gue lupa. Ada ini sebenarnya kalau dari spesifikasi nggak ada ya. Tapi setiap kali pembelian itu dikasih kamera mundur. Nah, kamera mundurnya itu ada guideline-nya gitu, Mike. Ya, lo belok. Nggak, dia nggak belok. Ada guideline-nya, serius. Iya, tapi nggak belok kan? Belok. Oh iya. Belok guideline-nya. Nggak ada kan? Ya Berarti ini ada head kamera unit- mundur tapi dari standaran. Head unit-nya itu kayak terintegrasi sama steering-nya. Oh. EPS-nya. Kayaknya ya. Makanya. Nah, itu gratis tuh dari Honda kasih. Tapi Ya, nggak ini ada di udah dapet. spesifikasi. Nggak usah dipasang lagi. Iya, udah ada. Airbag ada 4. Ya. 2 depan, 2 di jok. Side ya. airbag. Side airbag. USB slot di tengah sini ada buat penumpang belakang. Iya. Ada banyak Nggak ada. pocket. Satu ada. Ada di dalam. gantungan ini apa? Gantungan jas dan barang bisa sampai 3 kilo. Kecil amat 3 kilo. Tapi Gantungan. lumayan. Lampu belakang LED juga. Ini Kecuali lampu sen sama mundur. ini belum LED sih. Ya iya. udah sih. Yang penting anak muda senangnya yang kayak gini. Tapi ini lebih mantap. Iya sih. Ya udahlah. Sekarang saatnya kita bahas desain. Ya, sebelumnya kita udah bikin polling seperti biasa. Anda lihat sendiri di layar, pollingnya di Moladin_ID. Hasilnya seperti ini, dan tanggapan kita berdua seperti apa? Kalau gua jujur masih Brio. Ya kan? Kenapa? Lebih compact, kecil gitu loh. Kayak cocok banget. Tadi kita
di Citayam itu sangat lincah kan kita. Ya ini juga lincah. Ya ini oke, desainnya lebih fresh ya kan. Ya ini gue yakin nanti akan ada model terbarunya. Udah berapa tahun ya? Kalau nggak salah 2019 apa 2020 ya, gue lupa. Nah, ini pertama kali diluncurkan. Ya tapi memang untuk desain Brio ini dari generasi yang pertama, kedua, ya mirip-mirip kan. Iya. Dari samping itu benar-benar mirip. Ya gitu sih, tapi gue tetap suka, masih tetap funky ya desainnya. Apalagi warna hitam ini cakep banget. Dan dia yang trim yang RS, bukan yang Urbanite RS. Gue lebih suka yang ini, lebih polosan, lebih sporty. Dalam interiornya juga ada list orange-nya. Bukan lebih sport, lebih elegan. Ya, oh ya lebih kalem. elegan. Kalau yang itu lebih sporty ya, yang Lebih- Urbanite ya. iya. Memang lebih sporty, ini lebih elegan, lebih kalem. Gue masih suka mau nih mobil walaupun ini lebih baru ya. Iya, kalau gue soal desain, I have to say ini emang cakep ya. Iya. Tapi Ya, kita- ini juga lumayan cakep loh. Iya, dengan lampu LED ya. Iya, lampu LED, bumper baru, tambah lipsnya, skirtnya samping. Iya. Cakep tau ini. Ya tapi sayangnya mobil ini bukan menjadi minat anak muda di Anak Indonesia muda. ya. Mungkin Tapi berubah. di Malaysia ini luar biasa Iya. nih, periode 2 Myvi. Myvi. Saatnya membahas value for money. Ya, kita saat ini sebutin dulu harganya. Lo berapa? Sebenarnya yang paling head to head itu dia Urbanite, harganya 236,8 mobil ini. Tapi kan ini yang terlaris. Ini 236,8. Oh iya, itu Ini. 236,9 yang Urbanite. Iya. Tapi gua bawa yang terlaris harganya pun lebih murah. Sebenarnya mirip-mirip aja, bedanya ya eksterior, tampilannya Itu agak berapa? beda dikit. Ini harganya 227,1. Beda dikit. Iya banyak dong, hampir 10 juta. Iya. Ini harganya 236,8. Ya tapi walaupun ini lebih murah, tetap rasa berkendara ini enak mobilnya ya kan. Tadi lo coba kan? Iya. Lebih enak, posisi duduknya Duduknya enak, lebih enak ya. respon setirnya enak ya nggak. CVT-nya juga nggak begitu jauh bedanya. Walaupun ini bukan dual CVT ya. Iya. Ini single CVT aja, desainnya anak muda banget. Ya oke lah, gue senang sama nih mobil walaupun harganya lebih murah. Kalau gue sih lebih senang ini karena fiturnya banyak. Oke, mungkin posisi duduknya nggak seenak itu ya. Iya. Tapi fiturnya banyak. Nice Ya. to have. Ya memang Tenaganya juga oke dibanding itu. CVT-nya halus banget. lebih efisien. Ya oke, ya dikit doang. Iya, tapi tetap 0,7 itu mah berasa, Lampu coy. full LED, ngejreng zaman Iya. sekarang. Ya tetap dari kedua mobil ini ada yang bagus, ada yang enggak gitu loh. Jadi sesuai kebutuhan aja, ya kan? Kalau gua sih butuh enak nyetirnya, gua akan pilih ini. Nah, lu kalau misalnya apa namanya fitur lebih banyak, milihnya Oh, ya, space juga. ya lega. ini space juga karena dimensinya lebih besar, sedangkan ini compact. Ya lebih enak juga, nyelap-nyelip, tapi ini akomodasinya lebih besar. Jadi bagaimana menurut Anda video ini? Sampaikan di kolom komentar. Ya, apakah Anda lebih memilih Honda Brio RS? Sebenarnya ada lagi di atasnya yang Urbanite, Ya. tapi harganya agak jauh ya. Ini yang lebih cocok harganya ya. Enggak, lebih cocok. Kayaknya Urbanite lebih cocok sama ini. Selisihnya kan dikit. Iya. Ya gitulah, tapi Urbanite itu terlalu heboh menurut gua ya, secara pribadi. Iya. Kalau ini yang paling pas untuk Brio. Paling yang cakep, RS. paling rapi. Paling cakep. Dan kalau misalnya Anda milih Sirion terbaru, sampaikan juga di kolom komentar dan sampai jumpa di video-video selanjutnya.